Shalom, selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku, untuk memulai semua aktivitas kita hari ini, mari bersama-sama kita memuji Tuhan serta merenungkan firman-Nya. Mari bersama kita naikkan pujian kita kepada Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 133, Syukur Padamu ya Allah. Nyanyian Kidung Baru 133, Syukur Padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lambat. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kasar. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan sudah menganugerahkan kami kehidupan, kami bersyukur kepadamu. Dan saat ini Tuhan berikan kami kesempatan juga bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk memahami akan sabda-Mu dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Markus 14 ayat 61 sampai ayat yang ke-62 yang menjadi ayat renungan harian kita. Markus 14 ayat 61 sampai 62, demikian firman Tuhan. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Sedemikian firman Tuhan. Markus 14 ayat 61 sampai 62 dengan topik renungan harian kita, Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Mesias. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jalan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus sungguh-sungguh berat, dan oleh karena anugerah keselamatan yang Dia nyatakan, Dia mau menjalani penderitaan itu untuk menyelamatkan manusia. Itulah yang hendak disampaikan dalam Markus 14 ayat 61 sampai 62, ketika Yesus harus menjalani pengadilan di mahkamah agama. Ya, Yesus di hadapan mahkamah agama. Para imam besar
ya, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Mereka mencari-cari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan mereka menyaksikan kesaksian-kesaksian yang tidak benar, mencari kesalahan untuk membawa Yesus supaya dapat menjalani hukuman, bahkan hukuman mati, disalibkan. Atas kesaksian yang tidak sesuai dari semua disampaikan saksi-saksi pada waktu itu, Yesus diam saja. Dia tidak menjawab. Tetapi ketika ditanya kepadanya, seorang imam besar mengatakan kepada dia, "Tidakkah engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawaban Yesus atas pertanyaan imam besar itu, itulah yang membawa akhirnya Yesus dihukum mati dengan disalibkan. Dengan pertanyaan itu, Yesus segera menjawab. Jawab Yesus, "Akulah dia." Mengapa Yesus akhirnya dihukum, disalibkan? Karena menurut para imam tua-tua ahli Taurat yang ada pada waktu itu, Yesus sudah menghujat Allah. Ya, mereka mencari kesalahan Yesus. Mereka menganggap bahwa tidak mungkin Yesus adalah Mesias, anak Allah itu. Dan Yesus menjawab, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa." Saudaraku, Yesus adalah Mesias, ya, Raja yang menyelamatkan, Raja yang diurapi. Pandangan manusia yang ada pada waktu itu, Yesus secara politik, tapi Yesus datang secara rohani menyelamatkan manusia dari dosa oleh karena kasih-Nya yang begitu besar. Jikalau kita menyadari kasih Allah yang begitu besar, Dia mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita. Yesus adalah Mesias itu sangat besar kasih-Nya. Apa yang menjadi respon kita atas kasih Allah? Ya, hiduplah dalam kasih itu dan kasihilah saudara-saudari kita yang lain. Tetap setia kepada Tuhan. Ya, kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepadanya. Jangan menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah perbuat, apa yang Yesus sudah jalani. Yesus sebagai Mesias menjalani penderitaannya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ketika kita menghadapi berbagai penderitaan, tantangan hidup dalam perjalanan hidup kita setiap hari, jangan goyah dalam iman kepada Tuhan, tetapi semakin sungguh-sungguh mengikut Tuhan, semakin sungguh-sungguh meletakkan hidup kita ini dalam tuntunan Tuhan, semakin tekun menjalani hidup setia kepada Tuhan. Saudaraku, Allah kita Allah yang turut merasakan berbagai penderitaan yang kita rasakan. Malah Dia sudah lebih dulu merasakan penderitaan untuk menyelamatkan kita. Karena itu hiduplah bertekun di dalam Tuhan dan tetap setia mengasihi Tuhan. Mari bersama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus
selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar, yang sudah menganugerahkan Yesus yang adalah Mesias untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa, yang sudah menjalani penderitaan untuk menebus dosa kami Tuhan. Karena itu tuntunlah kami, mampukanlah kami dalam menghadapi penderitaan yang kami jalani. Ketika kami menjalani hidup di dunia ini, kami terus bertekun di dalam Tuhan. Kami tetap setia kepada Tuhan. Kami tetap mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian dalam penderitaan kehidupan yang kami alami. Bahkan kami malah semakin mengenal Tuhan melalui penderitaan yang kami hadapi. Kuatkan, teguhkanlah kami Tuhan. Terus bersaksi tentang Tuhan bagi banyak orang melalui sikap hidup, tutur kata, pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan tolonglah pemimpin bangsa dan negara kami ini dalam upaya mensejahterakan semua rakyat Indonesia ya Tuhan. Terlebih dalam mengatasi pandemi ini, Tuhan tolonglah kami agar pandemi ini segera berlalu. Kami boleh segera kembali beraktivitas, bekerja, bersekutu, memuji, menyembah Tuhan di tengah gereja Tuhan. Menjalani hidup kami dengan baik seperti sebelumnya. Kami percaya Tuhan menolong kami. Saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, kami percaya Tuhan berikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Bagi kakak kami Nanda Kembar Sembiring yang kami kasihi, Kori, adik kami Deta dan Ibu, anak kami Angel Berpelawi, Papa Monika dan Ade Monika, orang tua kami yang sedang dirawat di rumah sakit Siloam, Tigan Ota, keluarga Serayan Tuhan, keluarga pertua Bapak Brian, Nora dan anak kami Brian, pulih sempurna kesehatan mereka di dalam Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Bahkan semua saudara-saudari kami yang ada dimanapun sedang isolasi di rumah atau di rumah sakit, pulihkanlah ya Tuhan. Tuhan, kami mendoakan semua anak-anak Tuhan agar ketika bekerja, pekerjaan apapun yang kami lakukan, biarlah kami kerjakan dengan sungguh-sungguh Tuhan, seperti untuk Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang ada di Sitelus Sada Bekasi ini agar tetap sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Kami menjalani hidup kami dan pekerjaan kami hari ini. Tuntun kami tetap setia berjalan di jalan Tuhan. Ini doa kami Tuhan yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari, mari menjalani kehidupan kita setiap hari dalam tuntunan Tuhan. Tetap setia kepada Yesus yang adalah Mesias, yang sudah menjalani penderitaan untuk menyelamatkan dosa-dosa kita, menyelamatkan kita manusia dari dosa-dosa, sehingga kita beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Dan ketika bekerja, menjalani hidup hari ini, harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, tetap berdoa, tetap bersuka cita, kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.